Subuh hari ini kita bacakan sebuah hadis singkat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. An Anasin radhiyallahu an qol, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututa. Nabi sallallahu alaihi wasallam khatta, menggaris, barangkali di tanah, membuat garis, khututa, beberapa garis. Ada garis yang panjang, ada garis yang pendek. Ini namanya masal atau perumpamaan atau penggambaran. Maka salah satu cara untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain itu dengan cara membuat gambar atau permisalan. Disebut dengan masal. Bahasa kitanya misal. Tapi dalam bahasa Arab, misal itu ada sedikit beda dengan masal. Kalau misal artinya contoh, kalau masal perumpamaan. Memang ada kemiripan. Tapi bagaimanapun menyampaikan suatu pelajaran itu salah satunya dengan cara membuat penggambaran agar orang yang menerima pelajaran itu lebih mudah untuk memahaminya untuk hal-hal tertentu. Maka kali ini khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututa. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat beberapa garis, menggaris beberapa garis. Faqal, dia mengatakan, hazal insanu wa haza ajalu. Ini garis ibarat cita-cita manusia, keinginan manusia. Wa haza ajalu, dan ini garis ajalnya. Ajal kan sudah ditetapkan. Nah, ini disebutkan dalam hadis lain oleh Imam Nawawi, kalau tak salah hadis yang keempat, ketika Rasul menyebutkan tentang proses penciptaan anak Adam. Kemudian setelah 120 hari ditetapkanlah 4 perkara, salah satu adalah ajalnya. Ajal sudah tetap, tidak akan diperpanjang dan tidak akan diperpendek. Itu sudah menjadi takdir Allah terhadap seluruh makhluknya. Sekarang Rasul buat perumpamaan, hazal insan, ini keinginan cita-cita manusia, garisnya lebih panjang. Wa haza ajaluhu, dan ini garis perumpamaan ajalnya, garisnya lebih pendek. Nah, fabainama huwa kadzalik, maka ketika dia berada dalam keadaan seperti itu, keadaan yang dimaksud itu keadaan hanya fokus pada garis cita-cita. Tentu semua kita punya keinginan, punya cita-cita dalam kehidupan dunia ini. Ada yang mati-matian untuk menggapai keinginan dan cita-citanya itu, tapi dia lupa dengan garis ajalnya. Ada juga orang yang hanya fokus kepada garis ajalnya tapi lupa dengan cita-citanya. Nah, dua-duanya kurang bagus. Yang baik itu dua-duanya harus selalu diingat. Kita harus punya cita-cita, tentu cita-cita itu sesuai dengan syariat agama kita. Apa yang diinginkan itu adalah sesuatu yang hak. Boleh menginginkan dunia, tapi jangan melupakan akhirat. Lalu dalam hadis ini Rasul mengatakan, bainama huwa kadzalik, ketika dia sedang keadaan seperti itu, keadaan fokus kepada keinginan atau cita-citanya itu, izja al-khattul aqrab, tiba-tiba datanglah garis yang lebih pendek, berarti datang ajalnya. Nah, dikatakan dengan lafaz izja'a, itu artinya tiba-tiba, datanglah secara tiba-tiba ajalnya. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kalau begitu
Ajal tidak menunggu tercapainya cita-cita atau keinginan. Dia tersendiri, sehingga garisnya tersendiri pula. Keinginan itu bebas untuk kita inginkan. Nah, kita boleh memilih mau menjadi apa, mau ingin mendapatkan apa, mau berbuat apa, itu cita-cita keinginan, bebas. Allah berikan kebebasan. Nah, tapi ajal kita tidak bebas memilih. Maka selalulah ingat dalam kehidupan dunia ini, apa yang kita cita-citakan jangan sampai bertentangan dengan ajal yang mana akan menghabiskan semua kelezatan dunia ini. Nah, inilah hadis yang pendek ini mudah-mudahan dapat kita renungkan dan menjadi moto hidup kita, bahwa dalam apapun yang kita buat harus selalu pertimbangkan bahwa ajal bisa datang kapan saja. Tidak menunggu cita-cita kita tercapai, tidak menunggu amal soleh kita. Tapi kalau ada orang yang Allah berikan amal soleh menjelang ajalnya, itu orang yang Allah inginkan kebaikan. Allah sangat cinta kepadanya. Karena dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan ista'malahu. Siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, ista'malah, Allah akan jadikan dia beramal soleh menjelang akhir hayatnya. Nah, tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita mampu beramal soleh di akhir hayat kita atau tidak. Tidak ada yang bisa memastikan. Maka karena itu semua waktu yang kita lalui hendaklah selalu diisi dengan amal soleh, sehingga kapanpun ajal datang menjemput kita, kita sudah siap. Sementara ajal itu kan tidak bisa kita tentukan, dan dia sudah tertulis, sudah baku. Dia datang ya datang, tak bisa dimajukan, tak bisa ditunda. Maka yang bisa kita usahakan inilah untuk mengiringi kedatangan ajal itu, untuk mempersiapkan diri. Nah, inilah sebuah hadis pendek untuk kita renungkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.